Jurnal kedua merupakan jurnal internasional berjudul Experimental Research of Impact on Psychological State for Adolescents with High Intensity Interval Training Intervention oleh Yutong Lee dan Yang Zhu yang diterbitkan pada tahun 2025. Penelitian ini tidak terbelakangi oleh meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja, seperti kecemasan dan depresi akibat adanya tekanan akademik dan juga tekanan sosial. Salah satu intervensi yang mulai banyak digunakan adalah High Intensity Interval Training atau HIIT, yaitu latihan fisik intensitas tinggi yang dilakukan secara interval. HIIT dianggap efektif karena tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis melalui mekanisme fisiologis, seperti peningkatan hormon endorfin dan juga hormon dopamin. Namun, masih belum ada kejelasan apakah HIIT itu lebih efektif dibandingkan dengan latihan intensitas sedang. Selanjutnya, ada identifikasi variabel. Ada 3 variabel. Yang pertama, ada variabel bebas, meliputi jenis latihan, yaitu HIIT sebagai kelompok eksperimen dan latihan intensitas sedang sebagai kelompok terkontrol. Lalu, yang kedua ada variabel terikat, seperti kondisi psikologis remaja, meliputi psikisme, depresi, dan kecemasan. Lalu yang terakhir ada variabel confounding, meliputi pola tidur, nutrisi, tingkat stres, serta aktivitas fisik sebelumnya. Hipotesis penelitian, pengaruh HIIT terhadap kondisi psikologis remaja, yaitu berpengaruh signifikan terhadap kondisi psikologis remaja dibandingkan dengan latihan biasa atau kontinu, lebih meningkatkan self-esteem dan lebih menurunkan stres, depresi, dan kemarahan. Metode penelitiannya, partisipan atau subjek penelitian, yaitu jumlahnya 60 siswa SMA, usianya 16-18 tahun, pembagiannya 30 kelompok eksperimen, 30 lagi kelompok kontrol. Laki-laki dan perempuan di sini seimbang. Desain yang digunakan, jenisnya eksperimen, desainnya two group design dan between subject design. Pengukurannya pre-test dan post-test. Pengukuran variabel bebasnya instruments MSAPS. Kontrol intensitas latihannya HIIT kurang lebih 172 BPM dalam kurung 85 sampai 95% HR max. Kontrolnya kurang lebih 132 BPM, 65 sampai 75 HR max. Alat bantunya heart rate monitor. Prosedur eksperimennya, tahap awal menentukan sampel penelitian, pembagian kelompok secara acak, melakukan pretest atau kondisi awal psikologis. Pelaksanaannya durasinya 8 minggu, frekuensinya 5 kali per minggu, waktunya kurang lebih 15 menit per sesi. Kelompok HIIT yaitu latihan intensitas tinggi atau interval, sedangkan kelompok kontrol latihan intensitas sedang atau kontinu. Kontrol penelitiannya untuk menjaga validitas, mengontrol pola tidur 7-9 jam, asupan makanan, tingkat stres, supaya hasilnya lebih akurat. Evaluasinya setelah 8 minggu dilakukan post-test analisis data, perbandingan sebelum dengan sesudah, perbandingan antara kelompok, tujuannya untuk melihat efektivitas HIIT terhadap kondisi psikologis. Hasil eksperimen pada jurnal internasional, hasil penelitian pada 60 remaja menunjukkan temuan yang sangat-sangat kuat terkait intervensi HIIT selama 8 minggu. Kelompok tersebut secara signifikan berhasil menurunkan tingkat ketegangan, depresi, dan kemarahan dibandingkan kelompok kontrol. Kelompok HIIT maksudnya. Kemudian, ada lonjakan substansial pada harga diri subjek. Kemudian, melalui analisis ANCOVA, terbukti bahwa HIIT lebih unggul daripada latihan kontinu atau MICT dalam mereduksi aspek depresi. Namun, intervensi tersebut tidak menunjukkan perubahan signifikan pada indikator kebingungan, energi, dan kelelahan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa HIIT bekerja melalui mekanisme secara biologis dan secara psikologis. Secara biologis, stimulasi pelepasan neurotransmitter seperti endorfin dan dopamin, sedangkan secara psikologis meningkatkan efikasi diri atau keyakinan subjek terhadap kemampuan fisiknya. Ada 3 alasan mengapa penelitian ini
berkualitas sangat tinggi. Atau 3 kelebihan. Yang pertama adalah objektivitas. Penelitian tersebut tidak hanya menggunakan kuesioner, tidak hanya mengandalkan kuesioner, tapi juga mengandalkan data fisiologis objektif seperti analisis variabilitas detak jantung atau HRV. Kemudian adanya protokol interval pendek, yaitu kurang lebih dari 60 detik, yang mana sangat cocok dengan metabolisme remaja, terbukti dari tingkat kepatuhan peserta yang mencapai 92%. Kemudian variabel pengganggu seperti pola tidur, nutrisi, hingga stres akademik dikontrol dengan sangat baik untuk memastikan hasil eksperimen berjalan dengan baik. Namun, saya akan menyebutkan 3 kekurangan pada penelitian tersebut. Yang pertama ada ukuran sampel, meskipun memadai, jumlahnya masih terlalu kecil untuk membedakan efek secara mendalam antara laki-laki dan perempuan. Dan tanpa adanya follow up setelah bulan ke-3 atau ke-6, maka belum bisa dipastikan apakah manfaat kesehatan mental akan bertahan lama setelah program ini berhenti. Kemudian tidak ada metode blinded atau penyamaran pada peneliti saat melakukan penilaian, yang mana berpotensi memicu bias pada interpretasi hasil observasi.